Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku di YouTube channel Ayah Story. Di episode kali ini, aku akan membahas tentang seorang legend dari kepolisian Indonesia yang sangatlah jujur pakai banget guys, dan anti suap yang ada di negara Indonesia kita tercinta ini cuy. Dilihat dari kasus-kasus belakangan ini kan guys, bisa dibilang sangatlah impossible cuy. Ya, gua jadi inget komen-komen dari netizen Indonesia guys, yaitu negara Indonesia ini tidak kekurangan orang yang pinter cuy, tapi cuma kekurangan orang yang jujur guys ya. Banyak orang pinter tapi orang jujurnya nggak ada cuy. Tapi beda dengan orang yang akan kita bahas kali ini guys. Bahkan Gus Dur pun pernah berkelakar lucu tapi pedes guys, tentang cuma ada 3 polisi jujur guys di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan polisi bernama Hugeng. Emang seperti apa sih guys perjalanan hidup seorang polisi jujur dan anti suap bernama Pak Hugeng ini cuy? Ya, mari kita bahas bersama. Let's go. Oke, jadi Pak Hugeng ini memiliki nama lengkap yaitu Iman Santoso yang lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober tahun 1921. Tuh, mana nama Hugengnya cuy? Nama Hugengnya kok nggak ada guys, cuma Iman Santoso aja cuy. Nama Hugeng sendiri merupakan nama julukannya waktu masih kecil guys. Saat masih kecil ini, Pak Hugeng ini bertubuh sangatlah gemuk dan gemoy gitulah cuy ya. Dan dalam bahasa Jawanya, anak yang gemuk gitu biasa dipanggil dengan sebutan bugel guys. Tapi lama-kelamaan julukan tersebut berubah lagi nih cuy, menjadi Bugeng. Lalu berubah lagi guys ya, berubah gitu cuy, dan berubah lagi menjadi Hugeng guys ya, yang kita kenali sampai saat ini cuy. Hugeng yang masih berdarah ningrat memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai jaksa di zaman kolonial Belanda guys, bernama Soekarjo Karyoatmojo, dan ibu bernama Umi Kalsum. Hugeng sendiri sewaktu masih kecil bersekolah di SD Holland Island School atau yang disingkat dengan HIS guys, di Pemalang, Jawa Tengah guys. Kemudian meneruskan SMP di SMP Mulo, Pekalongan, Jawa Tengah, dan saat di SMA Hugeng kemudian hijrah ke Jogja untuk menempuh pendidikannya di SMA di AMS dengan mengambil jurusan sastra barat guys. Di SMA-nya aja Pak Hugeng ini pinter guys ya, jurusannya sastra barat loh cuy, nggak main-main cuy. Lalu pada tahun 1940 setelah lulus dari SMA di AMS, Hugeng kemudian meneruskan kuliah jurusan hukum di RHS yang merupakan sekolah hukum di Jakarta cuy. Gua baca singkatannya aja ya guys ya, karena kepleset-pleset guys, nama sekolahnya itu bahasa Belanda semua cuy. Susah guys nyebutinnya guys. Sayangnya pada tahun 1942 saat Jepang berhasil menduduki Indonesia, kampus RHS ini terpaksa ditutup karena diambil alih oleh Jepang sebagai markas militer cuy. Setelah kampusnya ini ditutup, Pak Hugeng pun mudik lagi ke Pekalongan guys. Dan di Pekalongan ia menggunakan waktu luangnya untuk menjual telur dan buku oleh bahasa Jepang. Ia berjualan dari satu kota ke kota lainnya loh cuy, termasuk Pati dan Semarang guys, bersama dengan temannya yang bernama Suharjo Suryobroto. Hugeng kemudian diperkenalkan oleh ayahnya kepada saudaranya bernama Ating Natadikusuma yang berprofesi sebagai seorang kepala jawatan kepolisian di Karisidenan Pekalongan cuy, atau yang sekarang disebut juga sebagai Kapolres Pekalongan cuy. Setelah Hugeng ngobrol panjang kali lebar kali tinggi dengan Pak Ating ini, Hugeng kemudian terinspirasi guys dari kisah-kisah Pak Ating selama berada di kepolisian guys. Dan dari lubuk hati Pak Hugeng yang paling dalam pun ingin bercita-cita menjadi polisi guys suatu saat cuy. Dan karena cita-cita yang tersebut, Pak Hugeng pun kemudian meneruskan sekolahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK guys. Dan setelah lulus dari STIK tersebut, Pak Hugeng pun lalu ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Negara atau yang kini dikenal sebagai Intelkam Polri atau Badan Intelijen dan Keamanan Polri cuy. Tapi entah bagaimana ceritanya, apa mungkin di saat itu seorang aparat ini bisa pindah-pindah ke satuan cuy, karena dalam satu lingkup ABRI mungkin ya guys ya kala itu guys. Kala itu Pak Hugeng ini sering dikunjungi oleh Kolonel Angkatan Laut bernama M. Nasir guys. Pak M. Nasir ini guys kemudian menjadi Kepala Staf
Angkatan Laut pertama di Indonesia. Ugeng saat itu diminta oleh Kolonel M. Nasir untuk pindah ke satuan ke Angkatan Laut Republik Indonesia guys. Dan di Angkatan Laut itu Pak Ugeng ini dianugerahi pangkat mayor guys. Kala itu Kolonel M. Nasir ini tertarik pada Pak Ugeng guys, karena dia ingin membentuk kesatuan polisi militer di Angkatan Laut sana cuy. Ugeng oleh Angkatan Laut kemudian diberikan hak untuk tinggal di Hotel Merdeka Yogyakarta dan menerima gaji 400 perak guys. 400 perak loh, bukan 400.000 per bulannya cuy. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Darwis, yaitu Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Tegal sana cuy. 400 perak itu pada zaman dahulu tahun 50-an cuy, itu banyak banget guys. Ya coba komen di bawah ya, kalau dulu tahun 50-an 400 perak itu sekarang berapa cuy? Kayaknya banyak juga guys. Tugas pertama Pak Ugeng adalah merumuskan landasan dasar kepolisian militer yang pada mulanya bernama Satuan Penyelidik Militer Laut Khusus atau PMLC guys. Di Yogyakarta Pak Ugeng juga memiliki aktivitas nih guys. Selain dari Angkatan Laut ya, perwira Angkatan Laut, beliau juga memiliki darah seni guys. Beliau memiliki aktivitas lain sebagai pemeran utama di sandiwara radio yang berjudul Saya dan Adinda, yang disiarkan oleh Radio Angkatan Laut, Darat dan Udara atau channel radio yang bernama Aldo guys. Lalu sandiwara ini juga disiarkan juga oleh RRI Yogyakarta guys. Ugeng kemudian cinlok dan menikah dengan lawan mainnya dalam lakon sandiwara radio tersebut bernama Merianti Ruslani atau yang dikenal dengan nama Bu Mary cuy. Lalu beliau berdua ini menikah pada tanggal 31 Oktober tahun 1946 di Jetis, Yogyakarta. Yang kemudian dari pernikahan tersebut, beliau berdua ini dikaruniai 3 orang anak bernama Reni Suryanti Hugeng, Aditya Sutanto Hugeng, dan Sri Pamujining Rahayu Hugeng cuy. Lalu selama tinggal di Yogyakarta, Hugeng juga sering dikunjungi dan dibujuk oleh seseorang bernama Sukanto Cokro Diatmojo cuy, yang merupakan seorang Kapolres Yogyakarta guys. Beliau ini membujuk Pak Ugeng untuk kembali menjadi polisi lagi cuy. Akhirnya Pak Ugeng kan cita-citanya juga jadi polisi ya. Akhirnya setelah berulang kali dibujuk ya guys ya oleh Kapolres Yogyakarta tadi, Pak Ugeng pun luluh guys, dan Pak Ugeng lalu mengundurkan diri sebagai perwira Angkatan Laut. Lalu pada tahun 1956 Hugeng ditempatkan di Medan, Sumatera Utara sebagai kepala bagian reserse kriminal atau yang sekarang disebut sebagai kepala Bareskrim cuy. Dan dari sinilah titik awal seorang polisi legend yang jujur, anti suap dan berintegritas pun dimulai cuy. Diceritakan kala itu di Medan, Sumatera Utara dikenal sebagai markasnya mafia yang menghalalkan segala cara, mulai dari suap menyuap, perjudian, dan penyelundupan ilegal. Di hari pertama menginjakan kaki di Medan aja, Pak Ugeng ini langsung guys disambut ya guys ya, dijemput di bandara. Kalau dulu kapal laut apa bandara ya cuy ya. Ya pokoknya dijemput lah guys oleh para cukong-cukong utusan para mafia perjudian dan penyelundupan di sana cuy. Pak Ugeng kemudian ditawari rumah mewah lengkap dengan perabotan ya, mobil mewah dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dari Pak Ugeng dan keluarganya cuy. Yo langsung aja guys disogok cuy sama mafia-mafia di sana guys. Pak Ugeng pun sadar guys dirinya ini mau disuap oleh mafia-mafia yang tak bertanggung jawab tersebut cuy. Lantas beliau pun menolak guys tawaran-tawaran tersebut dan mengusir si cukong ini untuk pergi guys, menjauhlah dari mukaku gitu guys. Akhirnya untuk menghindari upaya-upaya penyuapan tersebut yang dilakukan oleh para mafia-mafia kayak tadi tuh, Pak Ugeng lalu mengajak keluarganya untuk menginap di Hotel The Bor Medan sambil menunggu rumah dinas mereka ini siap, karena waktu itu Pak Ugeng dan keluarga saat menginjakan kaki di Medan nih, rumah dinas Polri ini belum disiapkan guys kala itu cuy. Jadi Pak Ugeng ini istilahnya itu ya berangkat awal dulu guys ke Medannya itu guys. Lalu setelah 2 bulan menginap di hotel dan rumah dinas Pak Ugeng ini udah siap, akhirnya tibalah Ugeng di rumah dinasnya cuy. Ugeng pun terkejut guys dengan kondisi rumah dinasnya yang udah dipenuhi perabotan-perabotan mewah dan ada mobil mewah juga di sana cuy. Dan dengan ketekasan hatinya dan keteguhan hatinya yang jujur dan berintegritas, Pak Ugeng ini dengan tegas pada pendiriannya yang anti suap ya guys ya, pun menghubungi cukong para mafia tersebut supaya mengusangkan barang-barang mewah pemberian mafia yang berada di rumahnya guys, dan memberikan waktu 3 jam aja cuy untuk mengosongkan tempat tersebut cuy. Tapi yang namanya cukong dan para mafia ya guys ya, emang sengaja
cuy membiarkan barang-barang tersebut masih berada di rumah dinas Pak Ugeng ini guys, agar Pak Ugeng ini mau menerimanya guys, mau disuap guys. Tapi mereka nggak tahu tuh Pak Ugeng ini siapa guys. Pak Ugeng yang geram lalu mengutus anak buahnya untuk mengosongkan barang-barang mewah tersebut dari rumah dinasnya guys, dan mengembalikannya pada cukong-cukong mafia tersebut cuy. Kalian tahu nggak yang tersisa di rumah dinas Pak Ugeng ini apa guys? Hanya sebuah ranjang dan rak handuk aja cuy yang bertuliskan inventaris polisi aja guys. Gila, jarang-jarang banget ya cuy ya ada orang jujur pakai banget guys, jujur pakai banget cuy. Seorang polisi kayak Pak Ugeng ini guys, disuap modal apapun Pak Ugeng ini nggak akan mempan cuy. Lo buang-buang waktu aja guys nyuap Pak Ugeng guys. Dan dari situlah para mafia-mafia di sana langsung jadi ciut gara-gara Pak Ugeng ini nggak bisa tembus modal suap apapun cuy. Jadi wah gua mau ditangkap nih, wah gua mau ditangkap nih, Pak Ugeng jujur nih gitu guys. Selama di Medan ini Pak Ugeng juga banyak mengungkap banyak kasus besar tentang perjudian, penyelundupan. Bahkan Pak Ugeng pun juga nggak segan-segan nih cuy menangkap para anak buahnya dari kepolisian dan tentara yang menjadi backingan para mafia-mafia judi dan penyelundup ini di Medan ini cuy. Pak Ugeng lantas dikenal sebagai polisi dengan kinerja dan integritas yang baik guys. Dan karena hal tersebut pada tahun 1960 Ugeng akhirnya ditarik ke Jakarta untuk mengemban tugas lain yang lebih besar guys ya, naik pangkat gitu guys, sebagai kepala jawatan imigrasi atau yang sekarang dikenal sebagai Dirjen Imigrasi cuy. Selama belum dilantik menjadi kepala Dirjen Imigrasi, Pak Ugeng yang dengan kepribadian yang jujur dan anti suap pun hanya menerima gaji dari kepolisian aja cuy. Gak ada tuh yang namanya nakal-nakal main suap sana sini. Padahal Dirjen Imigrasi merupakan lahan yang basah untuk korup cuy. Melihat hal tersebut, istri Pak Ugeng pun yaitu Bu Mary berinisiatif nih guys untuk menambah penghasilan keluarganya guys. Sampai Bu Mary aja nambah penghasilan keluarga guys, saking jujurnya Pak Ugeng dari gaji polisi doang cuy, dengan membuka toko bunga di garasi rumahnya Bu Mary ini. Jadi untuk nambah-nambah penghasilan buka toko bunga di garasi rumahnya guys. Tapi sehari sebelum dilantik sebagai kepala Dirjen Imigrasi, Ugeng kemudian menutup nih toko bunga istrinya tersebut karena khawatir kolega atau mitranya di Dirjen Imigrasi akan banyak memborong bunga di toko bunga istrinya tersebut guys, agar mendapatkan fasilitas dan privilege tertentu dari Pak Ugeng guys. Padahal kepala Dirjen Imigrasi merupakan lahan yang basah untuk orang yang mau nakal-nakal ya guys ya, tapi tidak guys bagi Pak Ugeng dan keluarga. Kejujuran dan amanah itu nomor satu cuy dalam mengemban tugas guys. Lalu pada tahun 1965 Pak Ugeng ini diusulkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menjadi Menteri Iuran Negara atau yang sekarang dikenal sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet 100 Menteri Presiden Soekarno guys. Ya kayak Pak Purbaya kalau sekarang cuy, kayak yang dulu Bu Sri Mulyani itu guys. Lalu setelah 1 tahun menjadi Menteri Keuangan, akhirnya Ugeng kembali lagi ke kepolisian guys. Ia kemudian diangkat sebagai Deputi Operasi di bawah Komando Jenderal Sucipto Yudhodiharjo cuy. Lalu karena terkenal sebagai polisi bersih dari suap apapun dan keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar di Medan yang dulu itu guys, setelah Orde Lama berubah menjadi Orde Baru dan Presiden Soeharto diangkat menjadi seorang presiden. Lalu pada tahun 1968 karena track recordnya di kepolisian membuat Presiden Soeharto ini mengangkat Pak Ugeng sebagai Panglima tertinggi Angkatan Kepolisian cuy, atau yang sekarang dikenal sebagai Kapolri guys. Tak lama setelah diangkat sebagai Kapolri nih, Pak Ugeng lalu melakukan pembaruan di struktur organisasi di Polri sana cuy. Istilah yang dulunya Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau AKRI, yang dulunya masih di bawah naungan ABRI guys atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kemudian dirubah oleh Pak Ugeng menjadi Kepolisian Republik Indonesia atau yang sekarang disingkat sebagai Polri guys. Yang mencetuskan itu pertama Pak Ugeng cuy. Jadi intinya polisi yang dulu masih satu kesatuan dengan tentara, kini kepolisian sepenuhnya berdiri sendiri cuy, tanpa keterikatan dengan ABRI atau yang sekarang dikenal sebagai TNI guys. Dan dulu kepolisian bergerak untuk pertahanan negara, kini dirubah oleh Ugeng menjadi pengayom masyarakat guys. Ugeng juga merupakan Kapolri pertama di Indonesia yang
yang mengeluarkan kebijakan baru yang sangatlah legend sampai hari ini cuy, yang masih dilakukan sampai sekarang guys. Kebijakan dari Pak Sugeng ini cuy, yaitu adalah pemakaian helm untuk pengendara motor guys. Kala itu ya diceritakan saat Orde Baru pengguna sepeda motor ini di Indonesia meningkat tajam cuy. Karena hal tersebut, Sugeng yang waktu itu sering turun langsung ke jalan untuk mengatur lalu lintas nih. Bayangkan guys, Kapolri langsung ke jalan ngatur lalu lintas cuy. Pak Sugeng ini menyadari bahwa tingkat kecelakaan pengendara motor yang menyebabkan korban jiwa sangatlah banyak cuy. Yang kecelakaan dan menyebabkan korban jiwa ini sangat banyak guys, sehingga Pak Sugeng ini memberlakukan wajib memakai helm bagi pengendara motor di jalan raya cuy, untuk mengurangi korban jiwa guys saat kecelakaan motor cuy. Tapi hal tersebut memicu pro dan kontra di dalam masyarakat, yang mana ya guys ya, orang Indonesia kan kalau pasti ada kebijakan dikit pasti ribut kan cuy ya. Lalu kebijakan tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat bahwa Sugeng ini ingin cawe-cawe dalam hak dan kewenangan DPR gitu guys kepada masyarakat. Lalu Sugeng juga dianggap polisi yang dulunya dianggap sebagai pelaksana hukum, tapi kini kebijakan helm yang membuat Sugeng ini dianggap oleh masyarakat bahwa polisi yang sekarang ini berubah sebagai pembuat hukum guys. Padahal dulu yang membuat hukum tuh DPR cuy, dan polisi hanya melaksanakan aja guys. Sekarang ini lewat kebijakan helm dibuat polisi ini membuat hukum sendiri gitu cuy, istilahnya gitulah. Tapi mengapa Sugeng masih bersikeras aja guys untuk melakukan kebijakan pemakaian helm tersebut? Bahkan sampai sekarang guys masih diberlakukan nih di negara kita ini guys. Karena ya guys ya, alasannya Sugeng masih bersikeras untuk kebijakan helm ini karena keselamatan masyarakat adalah nomor satu cuy, di atas perdebatan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Kelas banget Pak Sugeng ini guys. Karena sering turun ke jalan juga semasa menjabat sebagai Kapolri, sosok Sugeng kala itu dinilai masyarakat sebagai seorang polisi yang dekat dengan masyarakat. Selain itu juga karena hobi Pak Sugeng ini bermain musik, Pak Sugeng juga membentuk sebuah band bernama Hawaiian Senior cuy, yang kerap tampil di televisi nasional. Dengan Pak Sugeng ini nyanyi sambil masih membawa atribut polisi cuy, yang sangat lengkap guys. Yang kala itu karena hal tersebut Pak Sugeng ini berhasil menghapus citra polisi yang dulunya terkesan salah sangar guys. Lalu selama menjabat sebagai Kapolri, karena track recordnya sebagai polisi bersih dan anti suap, Sugeng juga berhasil membongkar kasus-kasus besar di negeri ini. Dari sekian banyak kasus yang ditangani oleh Sugeng, setidaknya ada 2 kasus yang sangat terkenal guys yang berhasil beliau tangani. Kasus yang pertama yang Sugeng tangani yaitu kasus penyelundupan mobil mewah di Tanjung Priuk yang didalangi oleh Robby Cahyadi guys. Di bawah pimpinan Pak Sugeng, polisi langsung melakukan penyelidikan dan Sugeng menemukan kejanggalan saat menggerbek penyelundupan mobil mewah Robby Cahyadi di Pelabuhan Tanjung Priuk ini guys. Robby dan kakaknya ini yang bernama Sigit Wahyudi ditangkap dan dibawa ke Komdak 7 Jakarta Raya atau yang sekarang dikenal sebagai Polda Metro Jaya, beserta barang bukti berupa 8 mobil mewah yang baru saja masuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk guys, diselundupkan oleh Robby Cahyadi ini cuy. Namun hanya beberapa jam di dalam sel ya guys ya, setelah dikurung oleh Pak Sugeng ini di Polda Metro Jaya, Robby Cahyadi beserta kakaknya berhasil bebas cuy, karena mendapatkan backingan dari orang yang terkuat di negeri ini guys. Sugeng yang melihat peristiwa tersebut pun geram dan meminta izin kepada Presiden Soeharto untuk menangani kasus ini guys. Dan setelah mengantongi izin dari Pak Presiden ya, lalu Sugeng membentuk tim khusus dan melakukan penyelidikan. Dan dari penyelidikan yang Sugeng lakukan, ternyata Robby Cahyadi ini bisa menjalankan penyelundupan mobil mewah tersebut dikarenakan ada backingannya cuy dari pihak-pihak besar di belakangnya, termasuk ya pihak-pihaknya itu termasuk pejabat bea cukai, Badan Intelijen atau BIN, dan Gubernur Jawa Timur kala itu terlibat dalam kasus ini guys. Dan dalam kasus ini juga ada penguasa yang membackingi Robby Cahyadi dan komplotannya tersebut. Tapi gua nggak mau ngejelasin guys penguasa yang mana cuy, takut bro. Silakan browsing sendiri aja ya guys ya, ya gampang kok guys. Dan setelah persidangan yang sangatlah alot, akhirnya Robby Cahyadi beserta kakaknya yaitu Sigit Wahyudi dihukum 10 tahun penjara, walaupun hanya menjalaninya ya si Robby sama kakaknya ini hanya 2,5 tahun penjara aja guys. Dan karena kasus ini juga membuat hubungan antara Pak Sugeng dengan pemerintah menjadi agak renggang gitu guys. Kalian tahu sendiri lah saat itu gimana cuy. Dan setelah menjalani hukuman 2,5 tahun penjara, Robby dan kakaknya pun bebas dan kembali menjalani bisnis tekstil cuy. Dengan siapa coba guys? Dengan pemerintah. Gila nggak tuh?
Kasus kedua nih yang ditangani oleh Pak Ugeng adalah kasus Sumariem atau yang dikenal dengan kasus Sum Kuning guys. Pasti kalian tahu kan. Kasus ini bermula ketika terjadi pemerkosaan seorang perempuan bernama Sumariem yang diduga dilakukan oleh segerombolan pemuda di Yogyakarta. Alih-alih mendapatkan keadilan dengan melaporkan ke polisi, Sumariem sendiri malah mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual oleh oknum aparat kepolisian Yogyakarta kala itu cuy. Gila, bayangin aja kita ngelapor ke polisi malah kita sendiri yang dapat pelecehan cuy. Pengakuan Sumariem terkait ketidakadilan yang dialaminya yang dimuat oleh Koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta malah membawa perempuan ini pada bencana yang lebih besar guys. Sumariem malah dijerat oleh kepolisian Yogyakarta atas tuduhan memberikan keterangan palsu yang dituduh sebagai gerwani atau antek-antek PKI guys. Bu Sumariem ini mau lapor malah dilecehin. Dia diwawancara ya guys ya oleh Kedaulatan Rakyat dan dicetak di koran-koran, malah dituduh sebagai ini cuy, memberikan keterangan palsu dan dituduh sebagai gerwani guys atau antek-antek PKI guys. Gila, bayangkan ketidakadilan gak ada tuh di waktu itu cuy. Kasus ini menjadi kian membesar ke skala nasional karena insiden pemerkosaan Sumariem ini diduga melibatkan sejumlah anak dari pejabat tinggi di Yogyakarta guys. Pantesan aja ya guys ya Sumariem dibegituin cuy. Karena berita tersebut, Ugeng lalu mengadakan jumpa pers dan menyatakan tak gentar melawan keterlibatan anak pejabat tinggi dimanapun yang diduga memperkosa Sumariem atau Sum Kuning ini guys. Pak Ugeng pun akhirnya meminta izin kepada Presiden Soeharto untuk menyelesaikan kasus ini. Dan setelah mengantongi izin dari Presiden, tepatnya pada bulan Januari tahun 1971, Ugeng langsung membuat tim khusus yang disebut sebagai tim Sum Kuning. Saat menyelidiki kasus Sum Kuning ini, Ugeng pun sadar guys kalau ada backingan besar di belakang kasus ini yang sengaja ingin menutup kasus Sum Kuning karena yang memperkaos anak pejabat tinggi ya guys ya. Awalnya Ugeng tetap berpendirian teguh ingin mengungkap kasus ini. Akan tetapi kasus Sum Kuning dinyatakan ditutup oleh pemerintah dan dialihkan ke Kamtib yang akan menangani kasus ini guys. Malah dialihin ya guys ya. Kenapa nih cuy? Tanda tanya besar nih guys. Why? Hal tersebut terdengar janggal di mata publik sebab kalian tahu sendirilah. Tugas Kamtib itu apa guys? Adalah menangani kasus-kasus politik. Ngapain sekarang menjadi kasus kriminal yang dia tangani guys? Kan janggal ya. Tapi tiba-tiba pada tanggal 2 Oktober tahun 1971 secara mengejutkan Pak Ugeng ini dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri dengan alasan permajaan guys, atau diganti yang lebih muda lah gitulah. Padahal kala itu Pak Ugeng juga belum tua-tua amat cuy. Lalu meskipun pada kenyataannya pengganti Ugeng ini sebagai Kapolri adalah Inspektur Jenderal Muhammad Hasan yang umurnya jauh lebih tua dari Pak Ugeng. Dan merasa agak janggal nih dengan pencopotannya sebagai Kapolri tersebut yang sangatlah mendadak, Ugeng pun langsung menemui Pak Harto di rumahnya di Jalan Cendana guys untuk mempertanyakan secara langsung guys ya kepada Presiden kenapa dia dicopot mendadak dan dengan alasan permajaan gitu guys. Padahal penggantinya mah lebih tua dari Pak Ugeng sendiri cuy. Anehnya pemerintah kala itu mempensiunkan dini Pak Ugeng dan Pak Ugeng pun ditunjuk sebagai duta besar di negara Belgia sana guys, yang secara tidak langsung pemerintah ini ingin mengusir Pak Ugeng dari negeri ini guys. Tapi Pak Ugeng bilang kepada Pak Presiden apapun tugas negara yang diberikan kepadanya, Pak Ugeng siap menjalankannya walaupun ditempatkan di mana aja guys. Yang penting masih Indonesia, dari Sabang sampai Merauke siap, pokoknya masih Indonesia. Tapi kalau di luar negeri nih, ya mohon maaf aja, lebih baik Pak Ugeng ini mengundurkan diri aja guys dari kepolisian. Dan dari sumber yang aku baca bahwa orang yang berkuasa kala itu bilang kepada Pak Ugeng nih, menjawab pertanyaan Pak Ugeng tersebut guys, bahwa tidak ada tempat buatmu Ugeng di negeri ini, atau dalam kata lain tidak ada tempat buat orang sejujur guys, sejujur pakai banget, sejujur Pak Ugeng di negara Indonesia tercinta ini cuy. Sedih banget cuy. Ya guys ya, makanya guys, Indonesia itu sudah banyak orang pintarnya, tapi orang jujurnya hanyalah sedikit sih. Dan dengan lapang dada akhirnya Pak Ugeng secara resmi mengundurkan diri atau pensiun dini dari kepolisian pada Oktober tahun 1971. Dan juga tidak mengambil tugas juga guys. Dia nggak mau guys, kalau ditempatkan di Sabang sampai Merauke dia masih mau cuy, walaupun ditempatkan di mana aja guys, selama masih di Indonesia cuy, nggak dibuang di luar negeri ke Belgia cuy. Dia
dia nggak ngambil tugas juga guys sebagai duta besar guys. Padahal anak-anak Pak Hugeng ini dalam wawancaranya sangatlah ini cuy, sangat apa ya guys, senang berada di luar negeri gitu. Setelah resmi mengundurkan diri dari kepolisian, Hugeng lalu pulang ke rumahnya dan meminta maaf karena sudah tidak memiliki pekerjaan lagi kepada ibu. Tahu gak ibunya bilang apa guys? Tanpa raut wajah yang sedih cuy, ibunya bilang kepada Pak Hugeng, "Gang, kalau kamu jujur dalam menjalankan tugas dan sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi sama negara, kita masih bisa makan sama nasi sama garam." Nah guys, sampai segitunya loh guys, seorang sejujur Pak Hugeng ini berada di Indonesia cuy. Lalu setelah itu Hugeng meminta maaf pada istri dan anak-anaknya karena saat beliau menjabat sebagai polisi, beliau belum bisa membahagiakan keluarga dan belum bisa membelikan rumah untuk keluarganya tersebut guys. Miris banget ya, seorang sejujur Pak Hugeng di Indonesia sangat miris cuy. Lalu setelah beliau mengundurkan diri dari kepolisian, Pak Hugeng berkata bahwa kita pikir sama-sama ya, setelah ini kita mau tinggal di mana, karena kita sendiri tidak punya rumah, hanya meninggali rumah dinas aja gak. Lalu setelah mengundurkan diri juga dari kepolisian, Pak Hugeng kemudian mengemas-ngemas barang keluarganya untuk pindah dari rumah dinasnya ya guys ya, karena udah gak jabat dari Kapolri cuy. Akan tetapi dengan hati yang sangat baik guys dari Pak pengganti Kapolri pengganti Pak Hugeng ini, yaitu Pak Muhammad Hasan, kemudian menghadiahkan rumah dinas tersebut agar ditempati oleh Pak Hugeng dan keluarganya guys. Sukses Pak Hasan ya, Pak Muhammad Hasan. Kemudian teman-temannya semasa di kepolisian juga patungan guys membelikan Pak Hugeng ini mobil pribadi. Awalnya sih Pak Hugeng ini nolak ya cuy ya pemberian mobil dari teman-temannya tersebut semasa di kepolisian guys. Akan tetapi teman-teman di kepolisian murni guys, bilang pada Pak Hugeng, "Murni Gang, ini patungan dari kita ya Pak Hugeng. Ini patungan dari dana pribadi kita, bukan dari dana uang dinas kepolisian atau apapun. Ini murni untuk hadiah Pak Hugeng dari uang pribadi kita gitu sebagai teman-temannya di kepolisian." Dan akhirnya Pak Hugeng pun dengan berat hati menerima pemberian tersebut dengan rasa haru karena teman-temannya ini semasa di kepolisian ternyata masih peduli guys kepadanya guys. Lalu semasa menjalani pensiun, Hugeng juga menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan seperti melukis, bermain musik, dan menyanyi di band Hawaiian Senior yang dahulu pernah dibentuknya guys. Band Hawaiian Senior ini pun bolak-balik kerap tampil di televisi nasional selama 10 tahun lebih cuy. Hal tersebut membuat Pak Hugeng ini bisa menyekolahkan anaknya hingga kuliah cuy. Hugeng juga kerap juga tampil untuk mengisi suara di Radio El Sinta sebagai penyiar lewat Obrolan Mas Hugeng guys, judulnya guys acaranya. Dari radio tersebut lah Pak Hugeng kerap menyampaikan kritik-kritik keras guys kepada pemerintahan Orde Baru kala itu guys. Lalu pada tahun 1980 bersama sejumlah tokoh-tokoh nasional yang sependapat dengannya seperti Jenderal Ahmad Nasution, mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, Muhammad Nasir yang mantan Kapolri pengganti Hugeng tadi, dan lain-lain sebagainya, teman-teman Pak Hugeng ini, Pak Hugeng membentuk kelompok bernama Petisi 50 cuy, dimana gerakan tersebut adalah gerakan moral yang mengkritik pemerintahan Orde Baru yang dianggap sudah melenceng dari cita-cita kemerdekaan negara Republik Indonesia guys. Karena keterlibatannya dengan gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Orde Baru tersebut di masa itu guys, Hugeng bersama kawan-kawan Petisi 50 lainnya pun terisolasi di kehidupan bernegara di negara Indonesia tercinta ini. Bahkan hak-haknya pun mereka sebagai warga negara dikucilkan oleh Orde Baru kala itu. Salah satunya sebagai mantan Kapolri, Hugeng tidak boleh memperingati atau tampil di muka umum saat hari ulang tahun Bayangkara guys. Padahal mantan Kapolri cuy. Bahkan putra dari Pak Hugeng sendiri yang memiliki usaha langsung dibekukan guys oleh pemerintah kala itu. Dan Pak Hugeng dan keluarga ini nggak boleh meminjam dana ke bank manapun, nggak akan di ACC cuy. Sebegitunya dikucilkannya guys. Hugeng juga tidak boleh tampil di TV juga guys sebagai mata pencahariannya loh guys di TV dengan the bandnya The Hawaiian Senior tersebut, dan tidak boleh lagi ngisi siaran di Radio El Sinta guys karena kritik-kritik mulu cuy.
Setelah tidak boleh tampil di TV dan di radio, Hugeng pun hidup sederhana dengan mengandalkan gaji pensiunnya dan mengandalkan uang dari menjual lukisan-lukisan karyanya, guys. Dengan keadaan tersebut, Pak Hugeng dan keluarga pun ikhlas, guys, dan legowo dengan keadaannya pada saat itu yang miris, guys. Dan pada akhirnya di tanggal 14 Juli tahun 2004, Pak Hugeng mengembuskan nafas terakhirnya dikarenakan menderita penyakit stroke, guys. Di masa-masa akhir hayatnya, Pak Hugeng pun berpesan kepada keluarga bahwa beliau tak mau dimakamkan di makam pahlawan. Karena suatu saat, karena kecintaannya pada istrinya, ia ingin dimakamkan di tempat pemakaman umum yang suatu saat ingin bersebelahan dengan makam istrinya tersebut, guys. Dan dimakamkanlah Pak Hugeng ini di desa Tonjong, Jawa Tengah, cuy. Hal tersebut dikarenakan Taman Makam Pahlawan yang memiliki jatah dimakamkan di situ hanya Pak Hugeng aja gitu, cuy. Dan istrinya nggak boleh bersebelahan dengan sana, guys, dengan Pak Hugeng itu, cuy. Makanya itu Pak Hugeng dimakamkan di makam Tonjong, cuy. Dan ada cerita menarik yang membuat kalian terenyuh dengan kisah Jenderal Hugeng ini, guys. Dimana ketika di masa sakit stroke yang dideritanya, Pak Hugeng ini diberi pertanyaan oleh anak laki-lakinya, yaitu Aditya Susanto Hugeng, guys. Pak Adit ini berkata pada Pak Hugeng, guys, "Pak, kenapa Papa selalu mengenalkan diri dengan nama Hugeng aja dan dengan tidak nama lengkap gitu? Dan tanda tangan Papa juga Hugeng aja. Kan nama lengkap Papa Hugeng Imam Santosa." Pak Hugeng pun menjawab dengan memegang tangan anaknya tersebut, guys. Dan Pak Hugeng pun bilang, "Dit, akan saya buktikan sampai saya mati bahwa iman saya betul-betul Santosa. Baru saya ini pantas memakai 3 suku kata tersebut, yaitu Hugeng Imam Santosa." Dan lalu saat dikebumikan, ya, di nisan Pak Hugeng ini di pemakamannya untuk pertama kalinya ditulis nama lengkap Pak Hugeng, yaitu Hugeng Imam Santosa untuk pertama kalinya tuh, guys. Dan di nisan tersebut dituliskan catatan, yaitu "Alhamdulillah telah kubuktikan bahwa imanku benar-benar Santosa."